Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak semua. Kembali lagi kita berjumpa pada pagi hari yang cerah ini. Nah, di pagi hari ini Bapak akan memberikan anak-anak materi pembelajaran yaitu pendidikan agama Hindu dan budi pekerti kelas 1. Di pagi hari ini Bapak ingin mengingatkan anak-anak untuk tetap semangat meskipun masih dalam masa pandemi COVID-19. Anak-anak semuanya, Bapak pada pagi hari ini ingin menyampaikan bahwa anak-anak tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir, dan menjaga jarak supaya kita terhindar dari COVID-19. Anak-anak semua, untuk anak-anak semuanya jangan lupa ya pada mengabsen kehadirannya. Nah, link absennya sudah Bapak kirim pada WA grup. Nah, Bapak minta bantuannya kepada para orang tua untuk mendampingi anak-anaknya ketika menerima pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, untuk itu, untuk semua anak-anak dan bantuan orang tuanya, untuk sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dengan doa, karena apa yang nanti kita pelajari, apa yang nanti kita cari, informasinya berarti dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, untuk itu kita awali dengan mencakupkan kedua tangan di depan dada dengan sikap amustikarana atau anjali dan ucapkan, mari kita lakukan. Om Awigenam Astu Namo Sidam, Om Siddhirastu Tad Astu Swaha. Nah, anak-anak semuanya, coba diperhatikan 3 gambar berikut ini. Di sana ada gambar apa ini anak-anak? Yang pertama itu gambar batu, yang kedua itu gambar sapi, dan yang ketiga itu gambar babi. Nah, sekarang coba diperhatikan BABI, babi. SAPI, sapi. BATU, batu. Nah, ketiga gambar ini sering kita jumpai pada lingkungan kita. Nah, inilah materi yang akan kita pelajari pada pagi ini erat kaitannya dengan materi yang akan Bapak sampaikan berikutnya. Anak-anak semua, nah kita melihat gambar apakah ini anak-anak? Nah, gambar ini adalah gambar pelangi. Nah, ada yang tahu gambar pelangi itu ada berapa warna? Ada 3, merah, kuning, hijau. Nah, mari kita anak-anak, mari kita menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi. Mari kita mulai. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Nah, itu anak-anak. Jadi pelangi itu juga merupakan ciptaan Tuhan. Nah, Tuhan dalam agama Hindu kita kenal dengan nama Sang Hyang Widi. Nah, anak-anak semua, jadi pada pagi hari ini kita akan mempelajari mengenal ciptaan-ciptaan Sang Hyang Widi. Nah, tujuan pembelajarannya, adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama anak-anak di dalam mengikuti pembelajaran ini, anak-anak mensyukuri sebagai ciptaan Sang Hyang Widi dengan rajin berdoa. Yang kedua, disiplin dan bertanggung jawab dalam bekerja sama
mengumpulkan ciptaan-ciptaan dari Sang Yang Widi. Kemudian yang ketiga, anak-anak itu diharapkan mampu mengenal serta dapat mengelompokkan ciptaan Sang Yang Widi yang berupa makhluk hidup serta benda mati. Selanjutnya yang keempat, anak-anak dapat mengumpulkan contoh-contoh ciptaan Sang Yang Widi serta dapat mewarnai gambar salah satu ciptaan dari ide Sang Yang Widi. Itu untuk tujuan pembelajarannya. Nah, untuk penilaian nanti, penilaian yang Bapak lakukan pada saat pembelajaran ini, di akhir pembelajaran ini Bapak akan menilai anak-anak, yaitu ada penilaian sikap spiritual, yaitu pada proses pembelajaran, kemudian ada sikap sosial, yaitu pada saat anak bekerja sama, disiplin, pada saat proses pembelajaran, kemudian anak-anak mengerjakan soal, ya ada 5 soal yang akan Bapak kirim lewat WA Group. Kemudian yang terakhir adalah mengumpulkan contoh-contoh, yaitu mewarnai sketsa gambar. Nah, sketsa gambar itu bisa anak-anak ambil nanti setelah selesai pembelajaran ini ke sekolah. Dan jika anak-anak datang ke sekolah tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker, kemudian rajin mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Nah, itu anak-anak semuanya. Nah, kita lanjut kepada materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu tentang ciptaan Sang Yang Widi. Nah, apa saja sih sebenarnya ciptaan Sang Yang Widi? Untuk itu, anak-anak coba perhatikan semuanya. Ciptaan Sang Yang Widi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu adalah tentang benda mati dan makhluk hidup. Nah, untuk itu coba diperhatikan dengan baik. Bapak minta bantuannya kepada para orang tua untuk mendampingi siswa-siswinya di dalam menyimak tayangan berikut ini. Nah, benda mati itu kita awali dari benda yang ada di langit. Nah, benda yang ada di langit yaitu ciptaan Sang Yang Widiwasa yang ada di langit seperti ada planet. Nah, seperti yang anak ketahui, anak-anak bisa lihat di gambar bahwa ada planet, ya, ada planet termasuk matahari, itu ciptaan dari Sang Yang Widi yang ada di langit. Nah, selanjutnya selain ciptaan Sang Yang Widi yang ada di langit, Sang Yang Widi juga menciptakan yang namanya makhluk hidup. Nah, yang tadi yang Bapak tampilkan tadi itu ada termasuk ciptaan Sang Yang Widi, benda mati yang Bapak tampilkan hanya benda-benda yang ada di langit. Yang sekarang adalah makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu ada 3. Yang pertama ada manusia yang mengalami perkembangan, ya, anak dari bayi, kemudian sampai dewasa, sampai pada ke proses jenjang berikutnya. Selanjutnya, gambar yang kedua adalah makhluk hidup yang kedua adalah tumbuh-tumbuhan. Nah, seperti yang Bapak tampilkan di sini, tumbuh-tumbuhan itu ada pohon kelapa, kemudian ada pohon pisang. Nah, selanjutnya, makhluk hidup yang ketiga adalah hewan atau binatang. Nah, binatang yang Bapak tampilkan pada pagi hari ini adalah yang pertama monyet. Nah, seperti ini monyet. Nah, mungkin di antara anak sudah pernah melihat monyet, ya anak. Nah, selanjutnya katak. Seperti gambar di yang Bapak tampilkan ini adalah gambar katak. Ini adalah contoh hewan atau binatang ciptaan dari makhluk hidup, ciptaan dari Sang Yang Widi. Nah, anak-anak semuanya, untuk lebih jelasnya tentang materi ciptaan Sang Yang Widi dan yang termasuk makhluk hidup dan benda mati, silakan anak-anak perhatikan video berikut ini. Sang Yang Widi menciptakan semua makhluk, baik makhluk hidup diberi jiwa atau atma, benda mati tidak memiliki jiwa. Nah, berikut contoh benda mati ciptaan Sang Yang Widi. Ada tanah, kemudian ada batu yang seperti yang Bapak tampilkan tadi.
Selanjutnya ada air yang sangat penting bagi kehidupan kita, anak-anak. Selanjutnya adalah pasir, itu contoh benda mati. Selanjutnya lagi adalah gunung, nah, itu juga benda mati. Selanjutnya matahari, nah, itu juga termasuk benda mati. Ada bulan, ya, bisa bersinar di malam hari. Nah, selanjutnya contoh makhluk hidup ciptaan Sang Hyang Widi. Yang pertama manusia. Nah, dari kecil kemudian dewasa, berkembang biak, eh, berkembang terus, kemudian dapat tertawa, tersenyum, bahagia, itu manusia. Yang sekarang adalah binatang, contohnya binatang seperti yang ada di layar, hewan atau binatang. Itu juga ciptaan makhluk hidup, ciptaan Sang Hyang Widi. Ada burung elang, kemudian ada kupu-kupu, ada ikan yang tampilkan ikan koi, ada pohon ada tumbuh-tumbuhan, ada pohon kelapa tadi, pohon pisang, kemudian buah mangga, ada pohon mangga. Perbedaannya ciri benda mati tidak bisa tumbuh, tidak bisa berkembang biak, benda mati tidak dapat tumbuh dan tidak bisa bergerak. Sedangkan benda mati tidak dapat bernapas dan tidak dapat berkembang biak. Ciri-ciri makhluk hidup bisa tumbuh, bernapas, berkembang biak. Nah, contohnya manusia, makhluk hidup dapat tumbuh, dapat dewasa. Nah, seperti gambar ini, anak-anak. Nah, ini gambar makhluk hidup, dia dapat bergerak. Nah, itu gambar kupu-kupu. Itu dapat bergerak, dapat menikmati keindahan alam, anak-anak. Nah, dapat berkembang dari telur menjadi kupu-kupu. Itu adalah ciri makhluk hidup. Dapat bermain, nah, dapat bersuara. Nah, itu ciri dari makhluk hidup. Makhluk hidup dapat berkembang biak, nah, bisa menjadi banyak. Nah, itu ciri dari makhluk hidup. Nah, anak-anak semuanya, sekian demikian tampilan atau tayangan slide atau gambar yang Pak tampilkan. Nah, untuk itu lebih lanjut, ada yang bertanya tentang materi yang sudah Bapak sampaikan. Jadi Bapak lanjut, kesimpulan ya dapat kita simpulkan dari video yang Bapak tayangkan tadi, bahwasannya ciptaan Sang Hyang Widi itu terdiri atas benda mati yang Bapak tampilkan tadi dan makhluk hidup. Nah, benda mati tidak bisa berkembang biak karena benda mati itu tidak memiliki jiwa atau atma yang dapat menghidupkan benda itu. Sedangkan makhluk hidup bisa berkembang biak, bisa bernapas, bisa makan, bisa bersuara, bisa bergerak, itu karena memiliki jiwa atau atma. Jadi itulah perbedaan benda mati dengan makhluk hidup. Nah, anak-anak semuanya, jadi setelah Bapak simpulkan dari video atau tayangan tadi, nah, anak untuk mengukur apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini, anak-anak menulis dari tayangan video tadi, anak-anak Bapak akan suruh menulis masing-masing 5 contoh dari makhluk hidup 5.
Kemudian contoh dari benda mati itu sebanyak 5. Nah, nanti silakan ditulis orang tuanya, Bapak minta bantuan kepada Bapak dan Ibu orang tua untuk membantu ya, membantu anak-anaknya di dalam menulis contoh dari makhluk hidup ciptaan Sang Hyang Widi, kemudian benda mati ciptaan Sang Hyang Widi itu masing-masing sebanyak 5. Selanjutnya untuk soal keterampilannya anak-anak semuanya nanti selesai pembelajaran ini, Bapak tunggu sampai jam 12 siang, silakan diambil sketsa gambar. Nah, pilih salah satu sketsa gambar yang anak-anak senangi, kemudian anak-anak warnai itu, ya, diwarnai sesuai dengan warna aslinya di alam semesta ini. Kemudian setelah selesai, paling lambat anak-anak menyetor hasil pewarnaan gambar ini, Bapak tunggu sampai besok pagi jam 10 Wita. Silakan nanti sebentar setelah selesai pembelajaran hari ini, silakan orang tua ya membantu mengambilkan sketsa gambar ini, kemudian membantu di dalam mengkoordinir atau membimbing anaknya untuk mengerjakan tugas-tugas yang berikan lewat tayangan video ini. Nah, anak-anak semuanya, para orang tua di dalam mendampingi anak-anaknya belajar pendidikan agama Hindu, nah, tiba saatnya di penghujung pembelajaran pendidikan agama Hindu. Nah, untuk selanjutnya, Bapak selalu mengingatkan kepada anak-anak untuk tetap semangat di dalam membelajar, ya, di dalam belajar tetap semangat meskipun dalam kondisi yang tidak fit atau dalam kondisi yang seperti saat ini. Tibalah saatnya pembelajaran ini kita akhiri. Sekian dan terima kasih. Mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan Parama Santi, dan semoga apa yang sudah kita pelajari tadi dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Semoga anak-anak semuanya menjadi anak-anak yang cerdas dan dapat bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Kita tutup dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.